Oke, baik. Itu tadi paparan dari Dokter Enda selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan, di mana selama ini mohon masih diaktifkan ya, Dok, untuk apa namanya mic-nya, karena mungkin pertanyaannya adalah tadi mengenai tata kelolanya sendiri. Tadi Dokter Enda menyampaikan bahwa per Juni 2020 sudah ada aplikasi yang bisa dicek data BPJS Kesehatan. Kalau boleh diterangkan lebih lanjut, data-data yang bisa diakses itu data-data seperti apa? Karena kalau misalnya kita tadi mendengar paparan dari Pak Puguh, itu data-datanya masih terbatas yang bisa diakses. Mungkin Bu Dokter Enda bisa memberikan Dinas Kesehatan. Tidak boleh. Saya ya. Untuk data itu adalah satu tentang kepesertaan, jadi kapitasi serta yang sudah saya di paparan tadi yang terakhir tiga terakhir ya, itu mulai kepesertaan, kemudian FKTP, FKTL. Ini sudah bisa kami lihat di aplikasi. Itu yang untuk memang kalau biaya misalkan untuk rumah sakit dan sebagainya memang masih manual. Infonya nanti dalam waktu dekat ini nanti dilengkapi semua begitu. Kalau data kepesertaan dia memang bisa diakses by name by address, Bu, atau hanya angka agregat aja? Untuk ini yang sekarang ini yang saya lihat adalah untuk by name by address kami selalu tiap bulan itu saling koordinasi. Untuk infonya kemarin, rencana ke depan itu by name by address-nya ada semua. Nanti kalau ke dinas mungkin bisa, karena data ini terus terang tidak bisa diakses keluar, ya, hanya Dinas Kesehatan sama BPJS yang bisa kami. Oke, berarti bentar, oke. Mungkin dari Pak Pugu atau dari peserta lain yang ingin saya bisa klarifikasi lagi ya, Bu ya. Oke, ke Dokter Endah ya. Oke, terima kasih dokter. Nanti mungkin saya akan sambang lagi ke Dinas Kesehatan ya dok ya, untuk memastikan data kepesertaan tentang keterbukaan, khususnya tentang data dok, data kepesertaan, karena berdasarkan hasil penelitian yang kemarin itu, tahun 2019 sebenarnya masih di bidang Kesmas kalau nggak salah, itu memang kita masih belum dapat tentang data by name by address hanya secara global. Mungkin nanti saya bisa berkunjung ke sana dok ya. Siapa tahu saya bisa melihat itu apakah data kepesertaan itu seluruh peserta ataukah hanya PBI aja dok ya. PBI APBD, PBI APBN atau seluruh segmentasi peserta dok ya. Kalau itu yang dari aplikasi kami bisa melihat langsung presentasi ya Pak Buku di sana tadi ada kan tadi ya, mulai swasta dan sebagainya. Untuk yang by name by address yang sekarang ini adalah yang PBID ya, yang sudah disayang. PBID ya. Sudah. Ya, itu yang saya lihat. Iya dok. Oke. Makasih dok. Mungkin ini bisa tentang PBID yang tadi dipaparkan oleh Dokter Endah. Itu tadi sekitar 54.300. Kalau dari ini data yang saya peroleh per 31 Desember 2019, untuk PBID itu adalah sekitar 54.209. Ada sekitar 100-an lebih, itu data yang lebih besar daripada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019, daripada data yang saya peroleh dari BPJS Kesehatan. Ini mohon konfirmasi dok, biar kita sama datanya dalam proses pematrisan. Ya. Pak Buku, untuk sampai Mei terakhir, untuk PBID adalah sebesar 223.948 jiwa di saya. Oh, berarti sudah naik sekitar sudah UHC ya, kita. Sudah UHC semua. Iya, maksudnya. Sudah. Ya. Kami sudah UHC 96,17%. Itu berarti PPID-nya sudah sekitar 200-nya 223.948. Ya. Oke, nanti saya coba. Saya sampai coba saya bisa
mungkin bisa kontak Bu Indah ya nanti. Itu aja Mbak Tari. Oke. Monggo Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dan dikonfirmasi, kami persilakan. Karena memang acara ini kami selenggarakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi mengenai penyelenggaraan JKN itu sendiri seperti apa per daerah. Oke, belum ada. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya coba mencairkan suasana. Mungkin pertanyaannya mungkin ke Pak Pugu dan juga ke Bu Endah mengenai implikasi dari Perpres ya Bu ya. Kalau misalnya kita lihat yang terbaru kan pemerintah menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana ada ada hal yang cukup mengejutkan bahwa PBPU dan BP kelas 3 itu nanti iurannya dibantu oleh pemerintah. Kalau misalnya saya baca di pasal 29 itu juga kan dibantu oleh tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Nah, mungkin saya mau dengar tanggapan dari Dr. Endah selaku Dinas Kesehatan Kota Malang seperti apa dengan kebijakan tersebut dan apa yang telah dipersiapkan oleh Kota Malang. Ya, tentunya meringankan. Terima kasih dengan adanya Perpres nomor 64 2020 ini, Dinas Kesehatan sangat-sangat beruntung ya, karena berkurangnya dari 42.000 yang kita rencanakan di tahun 2019, kan ini rencanakan 2019 kemarin ya, ternyata untuk 2020 ini kami membayar 25.500 ya, ini akhirnya nanti kami harus mengubah perubahan anggaran ya, mungkin bisa untuk kegiatan lain yang memang masih dibutuhkan apalagi kondisi COVID ini. Mungkin itu karena terus terang dengan Perpres baru ini berkurang banyak lah untuk kami. Ya. Demikian. Bagaimana dengan Pak Pugu? Oke, terima kasih Mbak Sari. Untuk yang peserta PBPU, di mana peserta PBPU kelas 3 ini memang iurannya di tahun 2000 PBPU ya. Di PBPU ini iurannya di tahun sekarang itu naik menjadi 42.000. Tapi di situ ada beban sebenarnya. Ada beban bagi pemerintah daerah atau pemerintah dalam proses mensubsidi lagi iuran sebesar 16.500 untuk setiap peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas 3. Nah, apakah nanti sudah ada alokasi dana sebenarnya, alokasi dana karena Perpres, karena ini harus dilaksanakan per iuran 1 Juli kalau nggak salah ya Bu ya. 1 Juli Dok ya, 1 Juli berarti pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu wajib menganggarkan dana sekitar misalnya dengan jumlah PBID sebesar jumlah PBPU misalnya harus ketahuan jumlah PBPU dan BP yang kelas 3 itu berapa. Nanti dari situ pemerintah daerah harus menganggarkan jumlah sekian peserta dikalikan 16.500 per peserta selama 6 bulan. Kemudian di tahun 2021 pemerintah daerah juga akan mensubsidi lagi, tapi subsidinya berkurang dari 16.500 menjadi 7.000 kalau nggak salah. Ya, itu aja Bu Tari. Apakah sudah mempersiapkan itu atau belum? Sambil berjalan kita siapkan. Untuk ini kemarin kami koordinasi dengan baik BPJS maupun BKAD ya. Untuk ini tetap berproses dengan pusat. Intinya begitu. Karena ini kan barusan April kemarin diundangkannya. Sehingga apa perubahan ini yang harus disiapkan terutama pusat ke daerah. Tetapi khusus untuk yang APBD-nya sendiri yang tadi itulah yang kami pasti mengurangi untuk kegiatan yang lain karena daripada silpa, kalau silpa kan nanti menjadi masalah jadi anggaran. Oke. Demikian Pak Muga. Iya. Iya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan ada pertanyaan. Nanti mungkin kita akan menyambung ke Ibu Ngesti Wahyuning.
Pertanyaannya saya bacakan, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Dr. Enda atau Pak Puguh. Jadi pertanyaannya adalah data UHC di Dinas Kesehatan kan 96,7%. Di data penelitian tidak sama. Apakah karena tahunnya berbeda dari data penelitian, ada biaya yang dikeluarkan terbanyak pada kasus persalinan dengan sesio sesar? Apakah menurut Dinas Kesehatan ini sebagai suatu masalah atau bukan? Mengenai pertama perbedaan data, dan yang kedua adalah pembiayaan yang cukup besar untuk kasus sesio sesar. Silakan, mungkin saya persilakan untuk Dr. Endah, baru nanti kemudian ke Pak Puguh. Monggo. Untuk beda cakupan tadi memang terus terang begitu Bapak Wali Kota kemarin per 1 Januari menginginkan UHC. Jadi disitulah prosesnya sangat lari, kita berlari pokoknya Kota Malang itu berlari bagaimana mengejar untuk UHC, tetapi ternyata 6 bulan kemudian baru tercapai. Saya kira karena perbedaan waktu saja menurut saya ya, dan tidak jadi masalah lah karena itu. Ya. Yang kedua Bu, mengenai klaim yang terbesar yaitu sesio sesar, apakah menurut dokter persoalan atau bagaimana Dinas Kesehatan melihat klaim yang tadi diungkapkan oleh silakan Dok. Untuk klaim seksio sesar ini kan sebetulnya sudah paket di BPJS ya. Karena pembayaran itu langsung dari BPJS ke rumah sakit. Jadi bagi kami Dinas Kesehatan, kami berkewajiban membayar premi yang menjadi tugas kami. Tapi untuk itu nanti kami juga ingin belajar ya, mungkin ilmu-ilmu dari Pak Puguh nanti ya, sehingga kami juga mempunyai tambahan-tambahan ilmu untuk bisa menganalisa. Demikian mungkin dari kami. Ya, terima kasih Dokter Enda. Selanjutnya mungkin saya akan ke Pak Puguh. Bagaimana Pak Puguh tanggapannya untuk pertanyaan dari Ibu Ngesti Wahyuning mengenai tadi sebenarnya ada hal yang mungkin bisa Pak Puguh tambahkan mengenai perbedaan data kepesertaan dan juga klaim terbesar ternyata di Kota Malang adalah sesio sesar. Harusnya bagaimana Pak Puguh? Atau ada informasi apa yang perlu Pak Puguh sampaikan sehingga bisa menjadi bahan masukan atau informasi yang bisa sama-sama dikonsumsi gitu Pak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Ngesti atas pertanyaannya. Yang pertama, mungkin karena yang pertama perbedaan waktu pengambilan data. Karena pengambilan data saya itu tahun 2019, di mana tadi yang sudah diutarakan oleh Dinas Kesehatan bahwa per Januari 2020 harus UHC, makanya Dinas Kesehatan harus mempercepat dalam proses mengcover peserta masyarakat yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan dan akhirnya diikutkan oleh PBID. Tapi sebenarnya ini perlu dikaji lagi. Kalau menurut saya, itu perlu dikaji lagi by name, by address, apakah memang betul peserta yang diikutkan menjadi PBID ini memang sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Itu yang perlu kita kaji bersama-sama sebenarnya. Apakah ini layak atau enggak. Terus kemudian yang berikutnya, itu tentang peserta PBPU sebenarnya. Nanti bisa dikaji ulang untuk UHC ini mungkin bisa ditambahkan pada saat perwal yang belum disetujui ini, mungkin bisa ditambahkan tentang PBPU yang kelas 3 yang memang benar-benar PBPU ini menunggak iuran. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebuah masukan untuk membuat perwali tentang bagaimana kalau ada PBPU yang tidak membayar iuran sekian bulan, itu bisa langsung dimasukkan ke PBID. Ini nanti bisa menjadi kajian sebenarnya Bu Endah. Tapi ini memang perlu kita buktikan lagi. Maka di maka teman-teman dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan itu wajib memiliki data PBPU kelas 3 yang menunggak iuran sebenarnya. Nanti itu bisa jadi sebuah evidence. Kemudian yang berikutnya, tentang kasus seksio sesaria yang didominasi, yang menghabiskan biaya paling tinggi. Sebenarnya ini perlu dikaji. Dikaji dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, apakah betul kasus seksio sesaria ini dalam kondisi elektif atau emergensi? Oke. Karena ini nanti akan jauh lebih panjang lagi kalau kita bahas tentang elektif dan emergensi.
kriteria ini, misalnya punya kriteria, oke, akan ada keterlibatan dari pemerintah daerah dalam proses meminimalisir terjadinya rujukan seksio sesaria di rumah sakit, misalnya. Dibuat kebijakan tentang pelayanan seksio sesaria, misalnya. Di situ akan diketahui kasus-kasus mana saja yang termasuk elektif dan kasus-kasus mana yang bisa termasuk emergency. Nah, ini mungkin perlu bahan kajian. Tapi saya masih belum punya data juga tentang kasus dengan CMG 0611 di mana operasi persalinan seksio sesaria ini hanya secara global sekian, hasilnya sekian. Memang betul dibilang Bu Indah tadi adalah dibayar per inasi bijis. Tapi kalau kita bicara tentang inasi bijis sebenarnya Bu Tari, itu sebenarnya kita bicara tentang diagnosis dan tindakan. Kalau kita bicara tentang diagnosis, maka kita bicara tentang klasifikasi penyakit. Di mana untuk klasifikasi penyakit kasus pregnancy, childbirth, dan puerperium, itu sudah dikategorikan mana diagnosis yang termasuk ke elektif, mana diagnosis yang termasuk ke emergency. Termasuk jenis delivery-nya, itu juga sudah dibedakan. Nah, data-data ini sebenarnya perlu diupdate lagi, perlu didapat lagi untuk menjadi sebuah kebijakan atau kebijakan yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah Kota Malang. Ini sebenarnya perlu dikaji lagi. Itu saja sih dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pugu. Nah, mungkin untuk untuk semakin mengalir diskusinya ini ada pertanyaan lagi nih, atau ada konfirmasi, mungkin juga bisa peserta yang lain kalau ingin menanggapi juga bisa. Jadi dari Pak Dwijo Susilo. Jadi beliau memberikan konfirmasi atau tanggapan bahwa sebenarnya perlu diluruskan UHC itu tidak identik dengan cakupan kepesertaan. Yang terjadi di Kota Malang adalah cakupan kepesertaan CKN-nya sudah mendekati 100%. Nah, terus kemudian selanjutnya mungkin dari Pak Fauji pertanyaannya adalah kepada Dr. Endah dengan adanya update terkait data-data dari sistem informasi, apakah data tersebut diperbolehkan untuk dianalisis dari pihak lain selain Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan? Di mana hal ini untuk mendukung kebijakan atau untuk mendukung monitoring dan evaluasi dari penyelenggaraan JKN itu sendiri. Untuk data yang di kami itu memang sudah ada TKS-nya bahwa data yang kami berdua miliki ini tidak bisa diakses keluar, tapi memang butuh ya harus ke BPJS pakai surat resmi. Mungkin begitu ya kalau ya. Atau nanti kita koordinasi lagi, gitu ya. Karena terus terang memang data-data ini takutnya kalau disalahgunakan, mungkin itu ya. Karena by name by address ini kan sangat-sangat sangat rawan dan individual ya. Mungkin itu yang kemarin di PKS kami ada seperti itu ya. Jadi data ini tidak bisa diakses sembarangan ya, karena ini ada ranah yang sangat penting sekali. Coba saya ingin menghubungkan ke Bapak Muhammad Fauji untuk mungkin dapat berinteraksi dengan langsung sebagai pihak dari akademisi mungkin ya, atau pihak eksternal, seperti apa data seperti apa sih yang harusnya atau yang pengen dianalisis dari pihak eksternal. Mas Lili bisa tolong disambungkan ke Bapak Muhammad Fauji. Halo. Belum bisa. Ke Pak Fauji. Belum ya? Halo Pak Fauji, dapat membuka icon mic-nya? Selamat siang Mbak Tari, Pak Pugu, salam kenal Bu Dr. Endah di Dinas Kesehatan Malang. Terima kasih Pak Pugu atas penyajian penelitiannya, saya kira sangat bagus untuk melihat perkembangan di JKN. Tentunya ini juga tidak
termasuk partisipasi dinas kesehatan ya, dalam hal memberikan informasi. Tapi memang sebenarnya apa yang saya tanyakan ke Dr. Endah sebenarnya untuk melihat perkembangan bagaimana transparansi atau kebutuhan data bagi akademisi ya, yang termasuk juga menjadi salah satu analis atau sebagai salah satu support untuk pemerintah daerah untuk melihat kebijakan-kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini saya yakin Dinas Kesehatan dalam hal menganalisis data-data kesehatan juga sangat terbatas waktunya, karena Dinas Kesehatan juga disibukkan oleh banyak program, sehingga saya yakin butuh teman-teman akademisi untuk menganalisis apa yang sudah didapat dari data-data JKN. Dan ini sangat penting karena ketika Dinas Kesehatan sudah mendapatkan data-data BPJS Kesehatan, kemudian tidak diolah sebagaimana mestinya, jadinya perencanaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak match dengan apa yang terjadi di lapangan, terutama untuk data-data dari BPJS Kesehatan. Karena sekarang sejak implementasi JKN, kiblat atau bahan dasar dari perencanaan harusnya menggunakan data-data BPJS Kesehatan, salah satunya ya, sebagai support utama untuk melakukan perencanaan dan penganggaran di daerah. Karena data BPJS Kesehatan ini kan data-data yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi swasta, sehingga sangat penting menjadi bahan dasar untuk membuat kebijakan atau perencanaan penganggaran di tingkat daerah. Dan saya kira nanti kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan data-data dari Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan juga memberikan izin untuk mengolah datanya, saya kira PKS-nya tidak hanya dengan BPJS Kesehatan untuk Perindah, tapi juga dengan akademisi, sehingga jelas peruntukan dananya tidak diselewengkan untuk hal-hal yang di luar konteks ilmiah dan untuk pengambilan kebijakan di daerah. Sehingga kalau bupatinya tanya kira-kira apa yang dilakukan ketika sesarnya tinggi, Bu Endah, tidak hanya dalam hal kerjasamanya dengan bidan, tetapi juga perlu juga melakukan pendekatan dengan mengontrak misalkan tim dokter spesialis yang datang ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan promosi kesehatan, satunya, yang kedua melakukan pemeriksaan kepada ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi, sehingga terutama dampaknya akan terasa ketika kematian ibu akan turun. Jadi kalau Bu Endah akan merencanakan perencanaan penganggaran untuk kematian ibu, kira-kira tahun ini berapa yang seharusnya tidak meninggal, itu bisa jelas perencanaannya. Misalkan, oh saya targetnya untuk tahun ini adalah yang tidak meninggal 5, atau meninggalnya paling tidak hanya 5. Nah, ini jelas dari data BPJS Kesehatan akan bisa dihitung berapa yang harus meninggal di rumah sakit, berapa yang tidak. Nah, ini ternyata hubungannya sangat banyak. Nah, saya kira nanti Bu Dr. Endah di Dinas Kesehatan bisa ikut kerjasama juga atau melakukan kerjasama dengan Pak Puguh dan teman-teman. Nah, saya kira tidak hanya Poltekkes di Malang ya yang bisa menganalisis, tapi mungkin banyak akademisi yang bisa dikontrak untuk melakukan analisis data maupun pekerjaan-pekerjaan yang memang Dinas Kesehatan dan Puskesmas ingin dikerjasamakan. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, tetapi juga oleh teman-teman yang lain yang bisa melakukan promosi kesehatan maupun pelayanan-pelayanan kesehatan. Mungkin itu Mbak Tari, kenapa ini penting, karena komunikasi antara pemerintah daerah, antara akademisi maupun pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan kesehatan bisa berjalan dengan maksimal. Dan basicnya adalah evidence based atau data-data yang memang terjadi di lapangan dan memang terbukti ada datanya dan sudah tertulis. Dan ketika dilacak itu sudah ada digitalnya. Terima kasih Dr. Endah, Mas Puguh atas pemaparannya. Ya. Dr. Endah mau menanggapi atau cukup?
Cukup, cukup. Oke, baik. Kita selanjutnya akan masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Rahman. Mungkin nanti Pak Eko Rahman akan coba kita sambungkan apabila jawabannya masih belum cukup memuaskan atau ada hal lain yang ingin ditanyakan. Jadi pertanyaan pertama diberikan kepada Pak Pugu terkait adanya selisih antara pendapatan dan penerimaan pada segmen PPU swasta, namun di slide 100%. Apa artinya ya, Pak? Itu pertanyaan untuk Pak Pugu. Pertanyaan kedua untuk Dr. Endah yaitu, menurut Ibu, apakah fungsi koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS Malang itu sudah berjalan dengan baik? Dan apakah ada insentif dari BPJS karena Kota Malang sudah berhasil meraih UHC? Ya, mungkin saya persilakan kepada Pak Pugu dulu, nanti baru ke Dr. Endah. Silakan Pak Pugu. Ya, terima kasih Mbak Tari. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa ada perbedaan antara pendapatan iuran dengan penerimaan iuran kok 100%? Oke, sebenarnya di situ mohon maaf ya, itu salah ketik. Yang betul itu 99,71%. Di situ diakibatkan karena ada peserta yang sudah cut off dari perusahaan, tapi dia masih terdaftar sebagai peserta PPU, akhirnya bisa ditambahkan. Di situ pendapatan iurannya adalah 205, penerimaan iurannya adalah 204. Nah, di sini ada penambahan peserta sebenarnya, ada penambahan mutasi peserta, ada peserta yang sudah cut off dari perusahaan, ada peserta yang masuk lagi di perusahaan. Nah, data-data ini sebenarnya perlu kita sinkronisasi. Kita butuh sebenarnya sebuah aplikasi. Sebenarnya di BPJS Kesehatan sudah ada aplikasi namanya EDABU atau elektronik data perusahaan untuk peserta yang didaftarkan oleh BPU. Mohon maaf, itu sebenarnya 99,71% Pak Eko. Oke. Suara. Ya, Pak Pugu masih bicara? Masih, ya, sudah. Oke. Tadi sepertinya mic-nya nggak dekat. Oh, enggak ya? Oh, gitu. Oke. Saya ulangi berarti ya. Poinnya aja gitu. Oke, poinnya kolektibilitasnya itu masih mencapai 99,71%, belum sampai 100%. Hal ini terjadi beberapa hal karena ada beberapa mutasi peserta PPU, baik yang cut off dari perusahaan dan yang masuk ke dalam perusahaan itu lagi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Siap. Baik. Nanti kita akan sambung ke Pak Eko, tapi kita ke Dr. Endah dulu nih, mengenai koordinasi Dinas Kesehatan dengan BPJS. Ya. Kami sampaikan sejak saya Januari sampai hari ini koordinasi dengan BPJS sangat baik. Jadi kalau saya misalkan data sewaktu-waktu kami di Dinas Kesehatan ada yang kurang jelas, besok kami mohon yuk kita kumpul sejenak itu selalu siap, baik BPJS maupun kami rasakan ya. Untuk insentif tidak ada. Kami tidak menerima dan memang tidak ada untuk insentif untuk koordinasi. Jadi kalau kami butuh, kami ngundang BPJS. Kalau BPJS butuh, mengundang kami untuk saling mana yang belum jelas untuk komunikasi. Ya, komunikasi kami dari berdua sudah bisa diatasi bersama. Demikian dari kami. Ya. Terima kasih. Mungkin kami coba sambungkan ke Pak Eko. Pak Eko cukup atau ada hal lagi Pak yang mau ingin ditanyakan? Mas Lili, tolong coba kita sambung ke Pak Eko supaya diskusinya aktif dan juga kita dapat informasinya komprehensif. Halo Pak Eko, apa bisa tersambung? Halo, Assalamualaikum. Pak Eko, Pak Eko di instansi mana Pak? Ya. Ya, saya peserta JKN aja, Bu. Oh, peserta JKN dari wilayah? Ya. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Oh, dari Jombang. Jadi meskipun saya bukan orang Malang, tapi saya juga pemerhati terhadap program JKN. Iya. Ya. Jadi tadi boleh saya nyampaikan sedikit, Bu? Boleh Pak, monggo. Oh ya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi penelitian tim peneliti Pak Pugo terkait mungkin tata kelola BPJS-nya ya.
tapi mungkin ada sedikit masukan ya terkait tadi mungkin ada perlu sinkronisasi lagi dengan dinas kesehatan karena jika tidak sinkron nanti khawatirnya di kesimpulan maupun sarannya jadi belum optimal jadinya. Mungkin tadi terkait bahwa disampaikan ada beberapa poin yang atau beberapa prinsip dari tata kelola BPJS yang belum baik, misalnya tadi ada koordinasi ya atau partisipasi, tapi ternyata tadi dari Bu Dr. Enda disampaikan bahwa saat ini sudah berjalan baik, mungkin hanya karena cut off-nya aja yang berbeda. Pak Kuku menelitinya per 2019, tapi Dr. Endah menyampaikannya saat ini ya, sampai dengan saat ini. Ya. Tadi makanya di slide Pak Kuku saya lihat ada saran perlu ada perwali ya kalau nggak salah terkait laporan kinerja BPJS ya. Setahu saya peraturan wali kota mungkin hanya coverage-nya hanya di lingkup instansi ataupun masyarakat di Kota Malang. Sedangkan BPJS adalah lembaga atau badan hukum publik yang sifatnya vertikal ya. Jadi nggak ada fungsi struktural antara Wali Kota Malang dengan BPJS. Yang ada mungkin hanya fungsi koordinasi. Mungkin perlu didorong lagi bagaimana agar koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemda setempat itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin tadi Bu Dr. Enda juga sudah menyampaikan ada PKS-nya ya, itu mungkin salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi koordinasinya. Saya juga setuju dengan penelitian Pak Buku terkait mungkin keterbukaan ya. Jadi mungkin bukan hanya di Kota Malang aja fungsi keterbukaan BPJS yang masih jadi apa ya? Jadi keluhan berbagai pihak karena banyak sekali entah itu akademisi baik dosen maupun mahasiswa yang ingin meneliti terkait program JKS, tetapi terbentur pada akses data dari BPJS yang mungkin agak susah karena strukturnya terpusat ya, sentralistik. Jadi apa-apa harus minta izin ke pusat dulu. Padahal belum tentu pusat juga setuju atau bahkan belum tentu ada feedback dari pusat. Malah kalau nunggu itu bisa mahasiswa sampai lulus pun nggak dapat data, kan kasihan. Jadi mungkin fungsi keterbukaan untuk para akademisi perlu kita tingkatkan untuk BPJS-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Eko atas inputnya. Kami akan catat dan kami akan dokumentasikan kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan hari ini itu tidak untuk Malang saja. Nanti Senin depan kita akan bertemu dengan peneliti dan pemerintah dari Provinsi NTT. Minggu depannya kita akan bertemu dengan pemerintah Yogyakarta, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Sabasdin. Jadi pertama pernyataannya adalah menyimak diskusi ini sangat menarik bagi kami, sejurus dengan pengantar oleh Prof. Laksono di awal, bahwa akan ada perbandingan antara suatu daerah dengan kondisi di Malang. Pertanyaan kami adalah mohon konfirmasi kepada Pak Pugu sebagai akademisi, jika cakupan kepesertaan penerimaan oleh BPJS Malang sudah hampir 100%, apakah BPJS artinya sudah mampu melaksanakan klaim dari FKTP dan FKTL di seluruh Malang? Mungkin coba saya ingin tersambung dengan Dr. Sabasdin, apakah tadi betul pertanyaan seperti itu atau keliru? Tolong Mas disambungkan ke Dr. Sabasdin. Halo. Selamat siang, Dok. Boleh di... Iya. Halo, Dok. Ya. Dr. Sabasdin, kalau boleh tahu dari mana, Dok? Instansinya atau asal wilayahnya? Terima kasih. Saya dari Lampung, praktisi kesehatan di Lampung. Jadi sebenarnya sejurus dari yang ditanyakan tadi, ini kan tadi di awal Prof. Laksono menyatakan bahwa kan kita take home message-nya mudah-mudahan kita dapat pembanding gitu kan, bagaimana di Malang, bagaimana di daerah lain, bahkan sampai ke Padang Sedempuan, tempat kelahiran saya gitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan,
jika cakupan kepesertaan dan penerimaan BPJS di Malang sudah hampir 100%, mampu laksana nggak BPJS itu membayar semua klaim atas FKTP dan FKTL di seluruh Malang? Kalau seandainya mampu bayar, ya tentunya kan tidak ada penundaan, dan mudah-mudahan ini sebagai contoh buat kami di Lampung atau di daerah lain gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Sabasdin. Mungkin saya langsung ke Pak Puguh, dan mungkin buat peserta lainnya apabila ingin juga memberikan konfirmasi atau informasi juga kami buka kesempatan. Silakan Pak Puguh. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Dokter, Mbak Tari. Ya. Saya akan coba menjawab. Kalau kepesertaan itu sudah 100%, apakah daerah tersebut seharusnya bisa mampu membayar klaim FKTP atau FKRTL? Intinya itu tidak ngutang gitu ya, atau tidak tersendat bayar klaimnya. Oke, sebenarnya untuk mencapai universal health coverage, itu harus memiliki 3 dimensi, 3 hal. Yang pertama, seberapa besar persentase penduduk yang dijamin. Apakah penduduk universal coverage itu harus seluruh penduduk Indonesia harus terjamin JKN? Itu tidak. Sebenarnya sudah ada 95%, mungkin itu sudah terjamin dikatakan universal health coverage. Tadi ada pertanyaan di atas sekaligus bahwa tidak semua, kalau ada universal coverage itu tidak semua. Kalau misalnya di Kota Malang sudah tercover, apakah semua biaya klaimnya sudah didapatkan? Ini saya lihat dari data saya, Mbak Tari, mungkin bisa disampaikan lagi data saya tentang. Pak Puguh, maaf, suaranya terputus Pak, boleh didekatkan lagi? Bisa buka data saya tentang jumlah klaim, Mbak. Realisasi iuran dengan klaimnya. Ke bawah lagi. Ini bisa dari sini. Ke atas. Lagi, ke atas, terus. Iya. Oke, saya bicara data saja. Dari data yang saya peroleh per 31 Desember 2019, di mana jumlah pendapatan iuran itu masih 551 juta. Ya, 551 juta. Data jumlah iuran kita. Yang tersegmentasi mulai dari iuran APBD sampai ke yang lain-lain. Kemudian, total klaim yang diajukan di Malang Raya itu sekitar 2,5 triliun. Artinya, dari data ini bahwa jumlah pendapatan iuran yang diterima di Kabupaten di Malang Raya ini belum mencukupi jumlah klaim yang akan dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan, baik itu FKTP maupun FKRTL. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya? Sebenarnya dari dua data ini itu menarik untuk kita lakukan kajian. Saya pernah menanyakan data ini. Apakah kita memperoleh data jumlah peserta yang memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan JKN? Apakah itu peserta PBI, apakah itu peserta PBI, APBD, APBN, atau PPU, atau KPBPU? Mana jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan dengan JKN dengan jumlah berapa klaimnya? Kalau misalnya jumlahnya terbanyak itu adalah PBID, misalnya PBID. Ternyata manfaat JKN ini lebih banyak dimanfaatkan oleh peserta PBID. Dengan jumlah sekian pesertanya yang mendapatkan pelayanan, dengan jumlah klaimnya sekian. Baik RTP, baik di RJTL, di FKRTL maupun di FKTP. Akan ketahuan. Nah, makanya dari sini, perlu tadi yang dibilang oleh Pak Fauzi, perlu adanya kebijakan yang berdasarkan evidence base. Apakah nanti kebijakan universal health coverage yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Malang itu sudah mengacu dengan 3 hal itu tadi, ataukah hanya masih kepesertaan? Misalnya dengan hal yang kedua kita contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu menganggarkan seluruh penduduknya adalah diikutkan JKN, diikutkan asuransi di sana secara coverage. Tapi peserta ada pembebanan biaya sekitar Rp3 untuk per hari perawatan. Misalnya seperti itu. Ataukah misalnya, karena di Indonesia ini sudah nggak ada penambahan iuran apapun jika sesuai dengan manfaat, maka biaya ini siapa yang menanggung sebenarnya? Apakah
kekurangan dana karena misalnya akibat dari peserta PBID yang terlalu banyak manfaatkan iuran, berarti seharusnya pemerintah ada kontribusi pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran selain anggaran untuk pembayaran iuran, tapi anggaran untuk pembayaran pelayanan kesehatan ke rumah sakit. Sebenarnya di situ. Makanya di slide saya yang terakhir sebelum kesimpulan sama saran, di situ ada sebenarnya misalnya nanti ada PKS yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan. Sebenarnya data apa yang diperlukan? Tidak hanya jenis peserta sebenarnya. Semoga bisa ditambahkan aspek kinerja operasional yang terdiri dari 5 item itu tadi. Dari 5 item itu tadi, sebenarnya mari kita bersama-sama untuk menganalisis data ini dan peranan pemerintah daerah itu apakah hanya sebatas membayar iuran, ataukah hanya sebatas membuat regulasi di daerah misalnya tentang kalau regulasi di daerah selalu izin ke Jawa Timur dulu sesuai atau enggak. Nah, ini yang perlu kita sinkronisasi membuat sebuah policy brief berdasarkan evidence base. Kalau dari segi ini tadi, kalau saya bilang bahwa antara kolektibilitas dengan purchasing itu jauh lebih besar. Belum tentu kepesertaannya 100%, maka bisa membiayai seluruh klaim sebenarnya. Itu aja Bu Tari dan Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup menarik dari tanggapan Pak Puguh. Nah, untuk bagian ini mungkin Prof. Laksono bisa memberikan informasi yang lengkap, Prof, mengenai meskipun tadi Pak Puguh sampaikan meskipun ternyata UHC di Malang sudah mencapai 100%, tapi tidak ada jaminan juga kalau misalnya klaim dapat dibayar. Ini kan merupakan sebuah persoalan juga, nanti seperti apa? Halo. Ya, oke. Ya, ini menarik diskusinya ya. Yang pertama kita harus melihat betul bahwa yang disebut sebagai UHC itu apakah catatan semua penduduk itu masuk ke anggota sebagai anggota BPJS, ataukah yang kedua adalah akses akses ke pelayanan kesehatan. Karena kalau misalnya contoh di NTT tadi ya, memang mungkin tercatat, tapi kalau tidak bisa akses ke dokter bedah saraf misalnya, tentunya dia tidak bisa disebut sebagai anggota BPJS yang full, yang mendapat manfaat maksimal. Nah, ini yang menarik. Dengan sistem yang satu policy tadi ya, nasional tadi, dan itu single pool, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Puguh, itu Malang menikmati ya Pak ya, BPJS ya. Iya. Betul nggak Pak? Betul. Betul. Jadi dari 2,5 triliun pengeluarannya BPJS, itu warga Malang hanya membayar sekitar berapa? Sepertiga atau seperempat? Berapa? Ya, seperempat ya, kira-kira. Iya, betul. Nah, ini pun juga Malang belum sebagus di Jakarta ya, yang dekat sama akses macam-macam ya. Nah, ini yang menarik. Dari mana uangnya untuk membayar pelayanan Malang itu, Pak? Nah, ini. Ya, ini yang perlu kita nganut, Prof, ya. Perlu kita gali sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah daerah itu apakah hanya ya udah fungsinya sebagai dia membayar iuran sesuai, tapi kalau ada sebuah defisit di wilayah itu, ini siapa yang mau membayar? Apakah pemerintah daerah ataukah semua dibebankan ke pusat gitu loh? Ya, nah dengan sistem BPJS yang pusat tadi, itu kan BPJS kan yang nombok itu, tanda kutip ya, betul. Memberi tambahan, ya. Kalau enggak malah enggak cukup. Tapi dari mana uangnya Malang tadi? Yang nomboi tadi, nah ini tentunya akan diambil dari daerah-daerah yang sisa, atau mungkin dari talangan APBN, betul nggak? Betul. Nah ini, betul, sehingga yang kita khawatirkan, nah ini yang di satu isu politik yang sangat dan debat yang sangat menarik ya. Nanti jangan-jangan teman-teman di NTT itu sisa, paham maksud saya? Karena akses tadi, walaupun tercatat sebagai anggota BPJS. Tapi di NTT itu tidak terlalu banyak spesialis, lain dengan di Malang. Malang itu ada rumah sakit Saiful Anwar ya, yang ada ratusan spesialis ya, berapa sana ya? Banyak sekali ya. Iya, betul. Nah, dan aksesnya relatif mudah, naik becak pun bisa sampai ke rumah sakit ya. Tapi di Maluku, di NTT ini beda jauh. Tadi yang tanya dari NTT ya, Mas siapa tadi? Dari NTT ya. Nah. Dari Lampung, Prof. Lampung ya. Ya. Lampung juga sama, Lampung juga masih susah juga. Ya, walaupun tidak seburuk di NTT ataupun di Papua. Nah, ini jadi satu isu kunci. Sehingga ketika kita membandingkan antar daerah tadi, makanya kembali ke DAS tadi ya,
peta tadi ya, itu akan kita lihat peta-peta yang mungkin nantinya itu seperti Malang itu kota yang sangat untung dari BPJS, dari Pemdanya sebenarnya berterima kasih banyak pada BPJS, tapi yang lainnya mungkin tidak seperti itu. Begitu Pak. Ya. Makanya ini penelitian yang sangat menarik kalau kita bisa membandingkan antar daerah tadi dan bisa melihat gambaran secara nasional itu sebenarnya apa yang terjadi dan apakah kita mau terus seperti ini, karena ternyata ketika dana itu memang habis banyak di daerah, itu kan BPJS juga minus terus. Ya. Jadi akhirnya BPJS pun juga tidak tepat waktu, tidak segera membayar ke rumah sakit, dan akibatnya mutu bisa turun dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Laksono. Ya, ini di chat juga dari Ibu Tuti Herawati ingin memberikan konfirmasi. Mas Lili minta tolong dibuka kepada Ibu Tuti. Oke. Halo, Bu Tuti, apa sudah bisa tersambung? Ya, silakan diklik icon mic-nya, Bu, supaya suaranya terdengar di sini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Perkenalkan, saya Bu Tuti dari Poltekkes Malang. Ini temannya Pak Puguh. Ini saya lihat tadi, saya mengikuti diskusi yang sudah terlaksana tadi, sangat bagus sekali. Karena apa? Saya melihat itu dari laporan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BPJS ini mulai tahun kemarin ya Bu ya, itu mengalami defisit. Nah, mungkin yang masukan dari Pak Puguh tadi sangat bagus sekali, yaitu terkait ini salah satu contoh kecil yang sudah dilakukan oleh Pak Puguh, suatu penelitian, yaitu terkait dengan tindakan SC tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Puguh. Ini sebenarnya perlu dievaluasi, bahwa tadi disampaikan apakah SC ini elektif atau tidak. Dan juga dengan tindakan-tindakan yang lain. Karena ini nanti kalau sering diklaim tanpa kita melihat, tadi ada masukan juga dari Pak Fauzi bahwa mungkin Dinkes setempat harus mempunyai suatu capaian atau yang sudah biasa yang di kantor-kantor kita bikin itu, yaitu Renstra ataupun Renov. Dari sekian target kita itu ada berapa. Kemudian kalau ini kok ada kelebihan target yang sudah kita tentukan, kita harus melakukan evaluasi. Nah, mengapa sampai terjadi lonjakan tindakan mungkin yang sebagai contoh tadi yang sudah nyata dilakukan oleh Pak Puguh yaitu SC. Nah, ini perlu dievaluasi oleh pihak mungkin ini yang Dinkes yang setempat dulu sebelum ke Dinkes yang baik itu provinsi maupun kota. Nah, ini nanti bisa membantu kita masukan kepada pemerintah terkait dengan mengapa BPJS ini banyak terjadi defisit. Walaupun BPJS ini sebenarnya tugasnya juga, walaupun Dinkes juga, itu sudah mengkorek terkait dengan tindakan-tindakan ini sudah sesuai atau tidak dari laporan-laporan yang sudah diberikan. Sehingga tadi masukan dari Pak Puguh yang terkait dengan isi laporan itu sebenarnya harus transparansi. Tadi harus ada laporan-laporan terkait dengan hasil yang sudah dilakukan itu apa, mengapa kondisinya seperti ini, termasuk yang sudah barusan disampaikan oleh Prof. Laksono. Ini sebenarnya harus ada kerjasama antara akademis dengan juga dari Dinkes. Pada saat tadi disampaikan oleh Dr. Fauzi bahwa sebenarnya Dinkes ini sudah banyak data, tetapi analisisnya itu perlu kita lakukan. Nah, mengapa seperti ini terjadi ini? Sehingga nanti diharapkan BPJS ini tidak mengalami defisit. Karena ini nanti kembali lagi kepada siapa? Ke masyarakat Indonesia yang harus menanggung.
Sebenarnya kita tidak keberatan, misalkan ada kenaikan, tapi apakah keberatan kita itu di masyarakat yang ekonomi yang misalkan menengah ke bawah? Nah, apakah ini bisa diterima? Kasihan Indonesia ini sekarang terpuruk, apalagi sekarang lagi adanya pandemi. Sehingga kita bagian dari masyarakat Indonesia harus membantu terkait dengan kinerja dari pemerintah. Salah satunya yaitu kita harus membantu jangan sampai BPJS ini defisit terkait dengan pembiayaan, terkait dengan klaim tadi ada yang belum dari layanan kesehatan belum terbayar dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Tadi diberi kesempatan terkait dengan diskusi kita siang ini dan memang sangat cukup bagus menurut saya dan mungkin ada nanti sesi berikutnya terkait dengan kegiatan dari pembicaraan. Mungkin nanti kita menganalisis data-data yang sudah ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti yang sudah secara tidak langsung menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Bu Tuti, cukup komprehensif. Nah, ini masih ada waktu 1 menit buat Bapak Ibu sekalian. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan informasi atau potret dari penyelenggaraan JKN di wilayahnya? Monggo kami persilakan. Jika cukup, mungkin kami akan mempersilakan Pak Pugu dan Dr. Endah untuk memberikan closing statement dari kegiatan hari ini dan apa harapannya untuk ke depan, untuk pelaksanaan JKN itu sendiri dari peran Pak Pugu maupun Dr. Endah. Saya coba ke Pak Pugu dulu, nanti baru ke Dr. Endah. Monggo, Pak Pugu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini bahwa kita dalam melakukan program JKN harus dilakukan secara transparan, akuntabilitas, kemudian ada partisipasi daerah. Partisipasi daerah, partisipasi daerah, Pemda, baik kabupaten atau kota, itu seharusnya tidak hanya partisipasi dalam bentuk membayar iuran JKN PBID, tapi harus ada pembagian biaya pelayanan kesehatan untuk mengatasi defisit di suatu daerah. Tapi ini harus menjadi konsens kita bersama, karena itu tadi bahwa BPJS kita itu masih sentralisasi. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi, kita ingat ada Inpres tahun 2017. Di Inpres tahun 2017, itu bunyinya gini, kalau mungkin nanti bisa diingat. Bunyinya begini, peran Bupati atau Wali Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Oke, mengalokasikan anggaran. Ini yang perlu kita dorong bahwa dalam mengalokasikan anggaran ini tidak cukup untuk pesertaku sekian, iurannya sekian. Mungkin ada data talangan itu tadi untuk proses pembayaran iuran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengefektifkannya kembali koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder di Pemda. Menginisiasi, mengefektifkan. Misalnya, jika ada rapat koordinasi tentang kinerja BPJS Kesehatan, maka tidak cukup dengan adanya rakor atau presentasi dari PPT. Tapi harus sudah dibuktikan dengan progres laporan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tadi kalau nggak salah sepertinya di Dinas Kesehatan 6 bulan sekali, itu seharusnya 3 bulan sekali harus ada laporan secara tertulis, sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan di PKS. Terus kemudian yang terakhir, semoga saya dengan tim bisa selalu koordinasi dengan Bu Endah maupun jajarannya, agar UHC di Kota Malang ini tercapai secara komprehensif, tidak hanya secara kepesertaan, tapi secara akses maupun secara pendanaan. Itu saja Bu Tari, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Pugu, cukup esensial. Nah, selanjutnya kita beralih ke Dr. Endah. Bagaimana Dok atas diskusi kita hari ini? Ini terkait akuntabilitas kebijakan maupun transparansi dari data. Seperti apa nanti Dinas Kesehatan Kota Malang? Terima kasih kami dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang hari ini bisa diikutkan untuk menyampaikan hasil-hasil kegiatan CKN di tahun ini. Harapan kami setelah UHC di Kota Malang ini, semoga seluruh masyarakat Kota Malang terlindungi oleh asuransi ya, apapun asuransinya itu terlindungi semua sehingga diberi kemudahan kalau mereka sakit. Tetapi kami juga tetap berpedoman pada promotif preventif ya, karena supaya itu tadi ya mengurangi sakit-sakit yang sudah stadium terakhir. Dan untuk akademisi tetap aja semangat untuk penelitian karena akademisi masih dibutuhkan untuk kegiatan untuk melihat analisa-analisa yang bisa masukan bagi stakeholder pemerintah di Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih Dr. Endah. Baik Bapak Ibu, kita semua sudah ada di penghujung acara. Kalau tadi kita dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, kita juga akan ditutup dengan penutup dari beliau. Monggo.